Baik saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, sepenanggung jawab membangun bangsa kita harus bahu-membahu. Oke, kita lanjut ya. Sebagaimana rakyat dan kita sebagai akademisi dan profesi yang patut diperhitungkan, karena profesi dokter ataupun apalagi kita juga profesi neurolog ini sangat berhubungan dengan bagaimana gagasan inspiratif, inovasi apa. Neurolog itu tidak boleh tidak diperhitungkan. Apalagi dengan program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini sangat berhubungan dengan neurolog, di mana otak itu harus dicerdaskan melalui tentu masalah gizi. Gizi yang bagus sejak dalam kandungan itu sudah benar-benar harus diperhatikan agar supaya tumbuh kembang daripada janin calon bayi itu berkembang dengan pesat. Itu otak itu gizi itu setidaknya dari dalam kandungan sampai 6 tahun pertama ya, itu harus diperhatikan untuk kecerdasan bangsa. Orang-orang tersebut itu akan menjadi IQ-nya bisa menjadi lebih bagus ya, dan berkreasi, inovatif, dan daya cipta ada. Itu penting sekali. Nah, kalau kita pikirkan bahwa negara ini ya, di mana gagasan, ide yang direncanakan oleh pemerintahan baru itu sangat luar biasa. Saya sangat setuju. Cuman belum semuanya elemen yang terjaring masuk ke dalam siapa saja yang perlu diperhatikan. Bukan saja kepada anak sekolah yang sudah sekolah, tetapi bagi yang tidak sekolah pun itu kenapa mereka tidak sekolah, itu juga harus dijaring. Yang terutama adalah anak-anak jalanan, ya, pengemis, pemulung, pengangguran. Nah, itu semuanya angka kriminal tinggi karena pengangguran. Menjadi pencuri karena untuk mau makan ya terpaksa, karena tidak ada pekerjaan terpaksa dia mencuri. Atau itu karena apa? Faktor ekonomi. Saya kira Pak Prabowo itu udah kuasai semua. Tetapi mungkin kalau beliau mendengar ya yang kita akan bicarakan ini, itu beliau akan lebih yakin bahwa bayangkan dia itu anak jalanan, kita pulang praktek ya, saya berapa kali di lampu merah, pas lampu merah tidak kelihatan mereka, kok tiba-tiba jam 12 malam ini tiba-tiba ketok kaca jendela kita, minta bantuan. Saya kaget, saya berteriak karena tiba-tiba muncul yang seharusnya dibina, dia muncul dari depan dulu, baru kasih tabik atau hormat atau apa, baru pelan-pelan baru ketuk pintu. Jangan bikin kaget kita. Karena kita kaget tidak jadi kita mau kasih sesuatu. Nah, padahal itu bisa ada modus-modus operandi dipakai anak-anak. Padahal itu ada bisa orang-orang nakal membuat kriminal, dia bisa todong mobil kita, bisa jambret kita dan sebagainya. Nah, ini yang pemerintah harus pikirkan, bahwa dari dinas sosial itu harus membentuk, jaringlah mereka, diberikan pembinaan, kemudian disalurkan ke tempat-tempat. Kalau dia di dalam kota, jangan kirim jauh-jauh. Buatlah UMKM yang bersedia untuk menyerap tenaga kerja yang pengangguran seperti itu, anak jalanan, pengemis, pemulung, dan lain sebagainya, termasuk para preman apa semuanya itu dijaring baik-baik. Jangan seperti ini, bahwa maaf ada market ya, supermarket apa itu,
Karena sudah bayar pemerintah, mereka punya free parking. Terus dijaring, mereka ditangkap itu yang jadi tukang parkir. Tidak boleh, mereka mau makan. Kasihan juga. Masa ditangkap begitu saja. Terus kalau tidak ada pekerjaan, dia mau alihkan pekerjaan kemana? Ada 2 supermarket terkemuka di Indonesia itu. Sudah membayar katanya itu kepada pemerintah setempat untuk free parking. Karena parkirnya sudah dibayar. Saya sangat tidak setuju. Nggak boleh begitu, hanya memikirkan sepihak saja. Pemerintah harus buka lapangan kerja buat mereka. Kemudian Indonesia ini kalau kita lihat per 5 tahun itu terjadi etika moral yang runtuh, ya, yang remuk. Karena apa? Caci maki, fitnah, apa segala rupa, membuat cerita-cerita fiktif, ya, black campaign apa semua itu aduh, sampai ini hari masih ada yang pihak tertentu di pendukung tertentu itu masih fitnah lagi, masih maki lagi. Kemudian dia bikin kayak film-film saja gitu, bikin cerita menurut dia sendiri, ngarang-ngarang. Kalau saya lihat ini mulai di era reformasi itu. Di dunia pendidikan terutama dihilangkan itu pendidikan etika moral dan Pancasila di sekolah-sekolah. Teorinya 40%, implementasinya harus 60%. Agar supaya agama, ras, suku itu tidak dibeda-bedakan, dia harus masuk ke dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan ideologi Pancasila itu tidak bisa, harga mati. Etika moral memayungi seluruh agama, seluruh ras, seluruh suku. Tidak boleh suku memayungi etika moral, tidak boleh ras memayungi etika moral, tidak boleh agama memayungi etika moral. Karena kalau agama masing-masing agama, ras, suku itu bisa terjadi variasi yang menyimpang menurut versi masing-masing. Maka payungnya itu adalah etika moral, memayungi semuanya. Pak Prabowo, Gibran ini yaitu STEM, Science, Technology, Engineering, Matematika. Itu untuk membangun bangsa. Tetapi dari STEM ini semuanya itu harus kiblatnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa itu melalui gizi yang benar. Gizi yang benar mulai yang tadi sudah dijelaskan, mulai kandungan sampai umur 2 tahun, terutama sampai 6 tahun. Itu tidak boleh ada kekurangan gizi. Kalau kekurangan gizi maka sekolahnya akan tidak cemerlang. Karena apa? Karena mempengaruhi daripada semua pola pikir dan kecerdasan itu runtuh. Dan IQ-nya tidak bisa tinggi. Tidak boleh tawar-menawar, dan mata pelajaran etika moral Pancasila itu benar-benar harus lulus minimal 8. Biar semua mata pelajaran dapat 10, kalau itu dapat 5 etika moral maka tinggal kelas. Harus tinggal kelas 1 saja. Yang lainnya itu bisa. Ini etika moral harus digodok mati-matian. Agar supaya ke depan dalam 2 dekade tempo saja Indonesia itu tidak ada lagi itu hoax-hoax, black campaign apa itu, fitnah-fitnah, cemburu-cemburu, caci maki. Kemudian membangun lingkungan hidup sehat juga ini. Ya, dari kabupaten, kota, desa itu harus sehat lingkungan, dan tentunya dibarengin dengan kita punya budaya, kita punya semangat membersihkan lingkungan. Tidak cukup dengan itu, kita harus infrastrukturnya harus benar. Harus benar, ini darurat loh. Setiap tahun ini yang sekarang ini sementara mewabah adalah demam berdarah, di mana teman sejawat yang ada di Bekasi itu mengatakan itulah luar biasa lonjakan kedaruratan kasus demam berdarah. Bahkan dia seorang dokter, tetapi 3 anaknya semuanya terpapar dengan demam berdarah. Bayangkan.
ini ada kesalahan, sangat salah. Ya tentu masalah infrastruktur. Kemudian ada dinas khusus ini, kesehatan lingkungan. Harus ada dinas ini dan bertanggung jawab pada infrastrukturnya. Semoga ini ada ketertarikan bisa viral ini. Saya siap untuk diskusi bagaimana solusinya yang terbaik. Begitu juga yang keenam ini, menurunkan tingkat kecelakaan kendaraan roda 2 yang selalu dikorbankan, yang selalu paling banyak mengalami sampai ke kematian dari kendaraan roda 4. Ya kalau infrastruktur masih kita sambil kerja dan mau segera mengeksekusi aturan ini, kita bisa rekayasa lalu lintas. Di mana rambu-rambu lalu lintas kita harus benar-benar orang yang mempunyai keilmuan dan punya pengalaman. Walaupun dia sebagai LLAJR itu belum tentu mereka tahu persis itu. Banyak yang salah-salah kok mereka rekayasa. Perputaran jalan lah apa, banyak yang tidak benar. Ya. Itu karena apa? Mereka tidak melalui suatu reses ke kota-kota maju di dunia dan harus bersertifikat internasional. Kemudian kita membangun benar-benar berstandar internasional, baik lingkungan maupun masalah rekayasa lalu lintas. Dan etika moral itu benar-benar terbentuk dengan baik. Nah, itu pasti, itu kelanjutan nanti. Bagaimana menghentikan kemacetan itu semua ada terlalu panjang kalau kita mau ngomong. Bagaimana menurunkan polusi udara itu semua itu daripada sistem transportasi umum. Sebagaimana yang berstandar internasional kalau kita lihat di luar negeri. Tidak usah terlalu jauh, kita lihat Singapura saja. Karena di Singapura kita begitu mau mendarat sudah di udaranya Singapura, kita lihat di langit itu ya sebelum mendarat di Changi Airport itu sudah kelihatan bersih sekali itu udaranya. Polusi udara sangat kurang. Dibanding begitu kita mau mendarat di Jakarta itu kayak ada lapisan. Jakarta itu bersih. Kapan bersih? Adalah pada saat orang mudik Idul Fitri, pada saat libur nasional besar-besaran, seluruh industri dan seluruh transportasi yang turun sampai lebih 90%, dan di Jakarta itu menjadi lengang. Ya, kurang kendaraan. Seluruh industri stop, libur, baru bersih itu Jakarta. Ya, terima kasih. Kita doakan semoga pemerintahan berikut 2024-2029 ini benar-benar bisa berjalan lancar, bisa benar-benar terwujud dengan cita-cita.